Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah lembaga pendidikan yang Anda kelola mengalami permasalahan sebagai berikut? Pertama, target hafalan siswa tidak tercapai. Kedua, jumlah guru Al-Quran terbatas tidak sebanding dengan jumlah seluruh siswa yang ada. Ketiga, program tahfidz Al-Quran di sekolah minim dukungan orang tua di rumah. Jika itu permasalahan yang lembaga Anda alami, insya Allah metode Mutkin solusinya. Insya Allah, dengan Al-Quran hafalan metode Mutkin, target hafalan siswa lebih mudah tercapai. Karena semua guru yang bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa menjadi guru penerima setoran hafalan Al-Quran di metode Mutkin. Dan yang juga menarik, peran orang tua, keluarga, serta teman pun ikut dilibatkan dalam proses siswa di dalam menghafalkan Al-Quran. Sehingga terciptalah suasana pendidikan Al-Quran yang mendukung. Apa sih Al-Quran hafalan metode Mutkin itu? Al-Quran hafalan metode Mutkin adalah Al-Quran hafalan terjemah perkata, yang mana pada setiap halamannya sudah terdapat panduan yang sangat jelas dan mudah bagi kita di dalam menghafalkan Al-Quran. Dan juga setiap halaman di Al-Quran hafalan metode Mutkin dibagi menjadi 5 blok waktu menghafal, yang mana setiap bloknya insya Allah bisa kita tuntaskan hafalkan dalam waktu kurang lebih 40 menit saja. Dan juga dalam setiap halaman Al-Quran hafalan metode Mutkin ini sudah terdapat panduan setoran hafalan dan juga panduan murojaah hafalan pada setiap bloknya yang membimbing kita untuk bisa mendapatkan hafalan yang mutkin, hafalan yang kuat dan lancar. Apa sih kelebihan dari Al-Quran hafalan metode Mutkin ini? Hanya dengan satu Al-Quran ini banyak sekali manfaat dan fasilitas yang bisa kita dapatkan. Pertama, setiap blok hafalan sudah terdapat panduan di dalam menghafalkan Al-Quran. Kedua, setiap blok hafalan sudah terdapat kolom setoran hafalan Al-Quran. Ketiga, setiap blok hafalan sudah terdapat kolom penilaian setoran hafalan. Keempat, setiap blok hafalan sudah terdapat kolom murojaah hafalan. Kelima, terdapat lembar ujian tahfidz berkelanjutan setiap halamannya, setiap seperempat juz, setiap setengah juz, dan setiap 3/4 juz. Keenam, terdapat lembar ujian tasmi 1 juz, tasmi 2 juz, dan tasmi 3 juz. Ketujuh, Al-Quran hafalan metode Mutkin ini juga sekaligus buku penghubung orang tua. Kedelapan, di dalam Al-Quran hafalan metode Mutkin ini juga sudah terdapat rapot hafalan siswa. Dan yang terakhir, yang paling menarik, dari Al-Quran hafalan metode Mutkin ini, Anda bisa langsung mengajukan sertifikat tahfidz dari Global Quran Indonesia setiap siswa menuntaskan hafalan 1 juz. Dan yang lebih menarik lagi, kita tidak hanya memberikan sertifikat ini bagi siswanya saja, tapi juga kita berikan sertifikat ini juga bagi pembimbing yang telah membimbing siswa di dalam menghafalkan Al-Quran, dan juga bagi orang tua yang telah mendukung program hafalan siswanya. Saat ini sudah banyak lembaga pendidikan di Indonesia yang sudah menggunakan Al-Quran hafalan metode Mutkin. Mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini, jenjang SD, SMP, SMA. Mulai dari pendidikan formal maupun non-formal. Dan Alhamdulillah sudah terbukti efektif dalam mendukung kegiatan belajar mengajar Al-Quran di lembaganya masing-masing. Karena kemudahannya, Al-Quran hafalan metode Mutkin ini juga berhasil mendirikan beberapa kampung penghafal Al-Quran. Kampung dengan suasana dan program selayaknya di pesantren penghafal Al-Quran. Mayoritas anak-anaknya menghafalkan Al-Quran dan warganya pun terlibat aktif mendukung di dalam program menghafalkan Al-Quran. Bagaimana? Menarik bukan? Dan insya Allah, sekarang giliran lembaga pendidikan yang Anda kelola mencoba menggunakan Al-Quran hafalan metode Mutkin. Agar lebih yakin lagi, mari sama-sama kita simak bagaimana petunjuk teknis penggunaan Al-Quran hafalan metode Mutkin. Kita awali dari akar permasalahan. Kenapa program pendidikan tahfidz Al-Quran di lembaga kita tidak berjalan efektif? Jawabannya adalah karena belum terciptanya suasana dan lingkungan yang mendukung, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan tempat anak bersosialisasi dengan temannya. Sebagai solusi, di Al-Quran hafalan metode Mutkin ini sudah ada panduan bagi masing-masing peran di setiap capaian hafalan Al-Quran, baik panduan bagi siswa, panduan bagi guru pembimbing, maupun panduan kegiatan di rumah bersama orang tua, keluarga,
maupun teman. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya urutan menghafal pada Al-Quran hafalan metode mungkin, kita tinggal mengikuti urutan halaman yang ada pada Al-Quran hafalan metode mungkin, mulai dari depan sampai ke belakang. Sebagai contoh, saya memegang Al-Quran hafalan metode mungkin versi 3 juz akhir, yaitu juz 30, juz 29, dan juz 28. Pada Al-Quran ini, awal kita menghafal diawali dari juz 30 terlebih dahulu. Dan urutan menghafal diawali dari surat An-Naba, tidak dari surat An-Nas. Kenapa seperti itu? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah ketika kita membimbing siswa menghafalkan juz 30 diawali dari surat An-Nas, biasanya masing-masing siswa sudah memiliki hafalan surat-surat pendek yang berbeda-beda. Sehingga menjadi kesulitan bagi pembimbing untuk membimbing siswa menghafalkan di surat yang sama. Alasan yang kedua adalah untuk menumbuhkan rasa percaya diri pada diri siswa. Ketika siswa tersebut berhasil menghafalkan surat An-Naba, yaitu awal permulaan juz 30, surat yang cukup panjang di dalamnya terdapat 40 ayat, ketika siswa tersebut berhasil menghafalkannya, akan muncul rasa percaya diri dan rasa bangga pada diri siswa tersebut. Sehingga menjadi motivasi dan percaya diri untuk bisa melanjutkan atau menuntaskan hafalan surat-surat yang selanjutnya. Alasan yang ketiga adalah untuk menambah dukungan dan antusias orang tua terhadap program hafalan siswa. Karena menjadi kebanggaan tersendiri tentunya bagi orang tua ketika mengetahui anaknya bisa menghafalkan surat yang cukup panjang. Bahkan mungkin terdengar asing bagi orang tua atau mungkin orang tua pun baru mengetahui surat tersebut. Sekarang kita akan mulai bagaimana cara menghafalkan setiap blok pada Al-Quran hafalan metode mungkin. Di Al-Quran hafalan metode mungkin ada 4 tahapan di dalam menghafalkan Al-Quran. Pertama adalah dibaca atau didengarkan secara berulang-ulang. Yang kedua adalah dihafalkan. Yang ketiga, disetorkan. Yang keempat, dimurojaah atau diulang-ulang. Mohon 4 tahapan ini harus selalu kita ingat ya. Agar lebih mudah dipahami, saya akan jelaskan panduan bagi masing-masing peran, baik itu bagi pembimbing, pendamping, maupun bagi siswa yang sedang menghafalkan Al-Quran. Panduan bagi pembimbing. Ketika di dalam kelas Al-Quran, dianjurkan siswa duduk melingkar atau membentuk persegi panjang. Tujuannya adalah agar seluruh siswa bisa melihat pembimbing. Begitupun juga sebaliknya, pembimbing bisa melihat seluruh siswa. Lalu yang kedua, mohon juga dipastikan posisi duduk antara laki-laki dan perempuan dipisah. Misal laki-laki duduk di sebelah kanan, sedangkan perempuan duduk di sebelah kiri. Ketiga, pastikan seluruh siswa sudah siap menerima pembelajaran Al-Quran. Keempat, agar pembelajaran Al-Quran lebih berkah, alangkah lebih baiknya diawali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan kelima, untuk menambah fokus siswa di dalam kelas Al-Quran, alangkah lebih baiknya sebelum memulai proses menghafalkan Al-Quran, dianjurkan untuk memurojaah atau mengulang terlebih dahulu hafalan yang telah dihafalkan pada pertemuan sebelumnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video simulasi berikut. Teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar terkait tahfiz ya. Nah, untuk hari ini, teman-teman, yang pertama akan berdoa terlebih dahulu. Lalu, yang kedua, teman-teman akan murojaah. Lalu, yang ketiga, teman-teman akan menambah hafalan. Nah, untuk yang pertama yaitu berdoa, pastikan teman-teman ketika berdoa, tangannya diangkat dan kepalanya ditundukkan. Fokus dengan berdoa, khusyuk ya, agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah siap semuanya? Teman-teman, siap. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum tahfiz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman
Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah Ya Alim Iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atriq bihi lisani washrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik wa innahu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan berkegiatan murojaah hafalan, yaitu murojaah untuk hari ini surat An-Naba dari ayat 1 sampai tuntas. Ya, baik, dihitung 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tuntas murojaah, barulah kita masuk ke dalam proses menghafal. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan di awal, bahwasanya proses menghafal di metode mungkin ada 4 tahap. Tahap yang pertama adalah dibaca berulang-ulang. Tahap yang kedua adalah dihafalkan. Tahap yang ketiga adalah distorkan. Dan tahap yang keempat adalah dimurojaah atau diulang-ulang. Sekarang kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang. Satu blok pada Al-Quran hafalan metode mungkin ini, insya Allah bisa kita tuntas hafalkan dalam waktu 40 menit. Kami merekomendasikan kepada pembimbing untuk membimbing seluruh siswa membacanya dan mendengarkannya secara berulang-ulang minimal 10 menit. Bagaimana caranya? Pertama, pembimbing memberikan contoh cara baca ayat yang pertama yang akan dihafal sebanyak 2 kali. Selanjutnya, seluruh siswa mengikuti membacanya sebanyak 2 kali juga. Jika didapati ada kekeliruan baca pada siswa, silakan pembimbing bisa mengkoreksi terlebih dahulu. Selanjutnya, pembimbing memberikan contoh cara baca ayat yang akan dihafal, ayat yang kedua sebanyak 2 kali, dan seluruh siswa mengikuti sebanyak 2 kali. Agar lebih jelas, mari kita lihat simulasi pada video berikut. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan menambah hafalan, yaitu surat Abasa ayat 32. Ustadz Fikri akan mencontohkan sebanyak 2 kali, lalu teman-teman akan mengikuti 2 kali. Mata'allakum wali an'amikum. Mata'allakum wali an'amikum. 1, 2, 3. Mata'allakum wali an'amikum.
Selanjutnya, pembimbing membimbing seluruh siswa untuk membaca bersama-sama satu blok ini berulang-ulang selama 10 menit. Pastikan seluruh siswa pada tahap ini melihat Al-Quran hafalan metode mungkin, karena tahap ini adalah tahapan membaca bukan tahapan menghafal. Dan yang terakhir adalah, karena membaca berulang-ulang secara terus-menerus akan melelahkan, silahkan lakukan teknik membaca secara bergantian. Sebagai contoh, ketika kelompok sebelah kanan membaca, kelompok sebelah kiri mendengarkan. Begitupun sebaliknya ketika kelompok sebelah kiri membaca, kelompok sebelah kanan mendengarkan. Agar lebih jelas, mari kita simak video simulasi berikut. Ya, baik, selanjutnya untuk ikhwan dulu, silahkan dibaca 2 kali. 1, 2, 3. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Selanjutnya akhwat. 1, 2, 3. Setelah seluruh siswa membaca berulang-ulang satu blok kurang lebih 10 menit, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap yang kedua, yaitu dihafal. Pada tahap ini, siswa diarahkan untuk fokus mendengarkan bacaan pembimbing tanpa melihat Al-Quran hafalan metode mungkin. Akan tetapi, jika siswa membutuhkan melihat Al-Quran hafalan metode mungkin, tetap dipersilahkan. Caranya bagaimana? Yang pertama, pembimbing membacakan ayat yang pertama sebanyak 2 kali. Lalu, yang kedua, pembimbing dan seluruh siswa membaca ayat yang pertama tersebut bersama-sama tanpa melihat sebanyak 2 kali. Yang ketiga, kelompok siswa sebelah kanan membaca sebanyak 2 kali, kelompok siswa sebelah kiri mendengarkan. Yang keempat, kelompok siswa sebelah kiri membaca sebanyak 2 kali, dan kelompok kanan bergantian, sekarang kelompok kanan mendengarkan. Agar lebih jelas, mari kita lihat simulasi pada video berikut. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan menambah hafalan, yaitu surat Abasa ayat 32. Ustadz Fikri akan mencontohkan sebanyak 2 kali, lalu teman-teman akan mengikuti 2 kali. Mata'allakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. 1, 2, 3. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Selanjutnya untuk ikhwan dulu, silahkan dibaca 2 kali. 1, 2, 3. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Selanjutnya akhwat. 1, 2, 3. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Setelah membaca bergantian secara berkelompok, sekarang seluruh siswa dan pembimbing kembali membaca secara bersama-sama sebanyak 2 kali. Jika waktu memungkinkan, bisa bergantian masing-masing siswa membaca dan siswa yang lain mendengarkan. Siswa A membaca, seluruh siswa mendengarkan, siswa B membaca, seluruh siswa mendengarkan. Hal ini bisa dilakukan untuk memastikan bahwasanya siswa tersebut sudah hafal pada ayat tersebut. Dan untuk menghafal ayat yang seterusnya, caranya sama, tahapan dari tahap 1 sampai dengan tahap ke-6. Dan setelah hafal 2 ayat, tidak lanjut menghafal ke ayat yang ketiga, tapi digabungkan terlebih dahulu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Setelah digabungkan lancar, baru kita lanjut ke ayat yang ketiga. Nah, itulah cara pembimbing di dalam membimbing siswa menambah hafalan baru. Begitu seterusnya sampai siswa bisa hafal 1 blok. Memang idealnya 1 blok ini bisa dituntaskan dalam waktu 40 menit. Akan tetapi, jika memang tidak tuntas dalam waktu 40 menit pun tidak mengapa. Karena ada banyak faktor yang mempengaruhi, bisa jadi jumlah siswa yang dipegang terlalu banyak, atau kondisi ayat, panjang pendek juga mempengaruhi durasi waktu di dalam
menghafal. Sekarang kita akan masuk ke dalam tahap yang ketiga, yaitu disetorkan. Al-Quran Hafalan Metode Mudkin ini sudah sekaligus buku setoran pribadi siswa. Jadi mohon dipastikan pada saat siswa setoran hafalan Al-Quran, wajib membawa Al-Quran Hafalan Metode Mudkin milik pribadinya masing-masing. Bagaimana cara setoran hafalan pada metode Mudkin? Caranya yang pertama, siswa bergantian menemui pembimbing untuk setoran hafalan secara pribadi. Sedangkan siswa yang lain yang tidak setoran atau yang belum setoran tetap melancarkan hafalan dengan teman di samping kanan atau di samping kirinya. Lalu yang kedua, siswa yang setoran hafalan di depan pembimbing menyerahkan Al-Quran Hafalan Metode Mudkin milik pribadinya kepada pembimbing. Lalu yang ketiga, pembimbing selalu menyiapkan pensil dan penghapus pada saat menerima setoran hafalan Al-Quran. Yang keempat, ketika siswa sedang menyetorkan hafalan, tugas pembimbing adalah mendengarkan, menandai kesalahan, dan membantu memberikan sedikit clue kepada siswa pada saat siswa tersebut lupa saat setoran. Nah, yang perlu diketahui bahwasanya di metode Mudkin, ketika siswa setoran hafalan Al-Quran, pembimbing tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk mengkoreksi secara langsung atau memperbaiki hafalan siswa secara langsung. Kenapa seperti itu? Karena pada saat siswa maju ke depan setoran hafalan Al-Quran, tugas atau tujuan siswa tersebut hanya akan fokus untuk menyelesaikan setoran, bukan fokus untuk memperbaiki bacaan. Jadi, caranya bagaimana cara mengkoreksinya? Di metode Mudkin, caranya adalah ditandai Al-Qurannya. Ada dua kesalahan di dalam menghafalkan Al-Quran. Mohon diingat, ada dua kesalahan di dalam menghafalkan Al-Quran. Yang pertama adalah salah baca, yang kedua adalah lupa. Yang pertama adalah salah baca, yang kedua adalah lupa. Nah, di metode Mudkin, setiap kesalahan baca ditandai dengan lingkaran. Ditandai apa? Lingkaran, betul. Setiap siswa lupa, nah pada posisi lupa itu ditandai dengan tanda kotak. Saya ulangi, setiap salah baca ditandai lingkaran, setiap lupa ditandai kotak. Agar lebih jelas, mari kita simak simulasi video berikut. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan menyetorkan hafalan satu persatu. Boleh yang belum hafal melancarkan hafalannya dengan teman sebelahnya. Ya, silakan. Setelah siswa selesai setoran, barulah pembimbing memperbaiki kesalahan-kesalahan siswa tersebut dengan cara menunjukkan di mana saja letak kesalahannya serta memberikan contoh cara baca yang seharusnya. Lalu, setelah selesai mengkoreksi, tugas pembimbing selanjutnya adalah memberikan nilai. Ada dua penilaian di Al-Quran Hafalan Metode Mudkin. Pertama adalah lanjut, kedua adalah ulang. Agar lebih jelas, kita lihat simulasi berikut. Tadi Dias ada kesalahan di ayat 15. Contoh membacanya, bi aidi safaroh. Coba. Bi aidi safaroh. Ya. Lalu tadi di ayat 21, Dias ada yang lupa. Yaitu summa amatahu fa'aqbaroh. Coba. Summa amatahu fa'aqbaroh. Nah, nanti boleh dihafalkan ya, boleh dilancarkan kembali ketika di rumah. Nilai lanjut di checklist ketika siswa setoran tidak ada kesalahan atau ada kesalahan yang menurut kita siswa tersebut mampu memperbaiki kesalahan tersebut di rumah. Adapun nilai ulang, kita berikan atau kita checklist ketika siswa saat setoran didapati banyak sekali kesalahan yang menurut kita jika dilanjut hafalannya tidak akan maksimal atau terganggu. Setelah siswa selesai setoran, tahap selanjutnya adalah tahap keempat, yaitu murojaah.
Tugas pembimbing pada tahap ini adalah memastikan program murojaah bersama orang tua, keluarga, dan teman berjalan. Bagaimana caranya? Caranya dengan cara mengecek kolom murojaah sudah diceklis pada setiap setoran hafalan. Sebaiknya setoran hafalan siswa akan diterima ketika kolom murojaah blok sebelumnya sudah diceklis. Tanda checklist berarti program murojaah di rumah bersama orang tua, keluarga, dan teman berjalan. Panduan untuk orang tua, keluarga, dan teman. Sudah kami sampaikan di awal bahwasanya program pendidikan tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan orang tua, keluarga, serta lingkungan sekitar. Terlebih di dalam pembelajaran pendidikan Al-Quran. Kenapa seperti itu? Sekarang kita lihat bagaimana keutamaan anak penghafal Al-Quran. Yang mana kelak mereka akan memberikan jubah dan mahkota kemuliaan untuk kedua orang tuanya. Masya Allah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, seorang penghafal Al-Quran atau Ahlul Quran bisa menyelamatkan 7 orang yang dia kendaki. Yang mana 7 orang tersebut sudah dicap, sudah dijamin akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Di sini kita bisa simpulkan pesan tersirat yang ingin Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita, bahwasanya pendidikan Al-Quran itu sangat membutuhkan peran serta dukungan orang tua, keluarga, serta orang sekitar. Nah, sekarang kita yakini bahwasanya dukungan kita sekarang di dunia ini kelak akan Allah Subhanahu Wa Taala balas di akhirat dengan balasan yang jauh lebih indah. Jadi, mohon untuk orang tua, keluarga, serta teman, ayo kita semangat membantu siswa ini di dalam menghafalkan Al-Quran. Bagaimana cara orang tua, keluarga, serta teman mendukung hafalan siswa dalam metode mungkin? Caranya adalah dengan menjadi teman atau partner murojaah atau melancarkan hafalan siswa. Tugas orang tua, keluarga, serta teman adalah membantu, menerima, mendengarkan setoran murojaah hafalan siswa pada setiap halaman, pada setiap blok yang sedang dihafal oleh siswa. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat simulasi murojaah bersama teman dan bersama orang tua pada video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Hafiz, aku pengen setoran surat Al-Jin dong. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusydi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Wah, Masya Allah Dias, kamu hafalannya lancar banget. Aku checklist 2 kali ya. Alhamdulillah, sampai di sini kita sudah paham bagaimana cara menghafalkan Al-Quran di metode mungkin. Cara setoran hafalan di metode mungkin, cara menerima setoran hafalan di metode mungkin, dan cara murojaah hafalan di metode mungkin pada setiap halamannya. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bisa menjaga hafalan yang sudah kita hafal agar tetap mungkin atau lancar. Di metode mungkin ini
sudah ada ujian hafalan berkelanjutan. Ujian setiap halaman, ujian seperempat juz, ujian setengah juz, ujian 3/4 juz, ujian 1 juz, ujian 2 juz, dan ujian 3 juz. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Ujian hafalan pada setiap halaman. Di metode Mutkin, syarat untuk bisa lanjut hafalan ke halaman selanjutnya adalah lancar dari awal juz. Bagaimana cara memastikannya atau bagaimana cara kerjanya? Caranya adalah setiap siswa mau lanjut hafalan ke halaman selanjutnya, siswa tersebut harus lancar dari awal juz dengan cara membuktikan setoran hafalan, setoran murojaah kepada orang tua, kepada keluarga, ataupun kepada teman dari awal juz. Siswa tersebut bisa lanjut hafalan ke halaman selanjutnya ketika sudah mendapatkan tanda tangan dari pendamping yang ada pada setiap pojok bawah setiap halaman Al-Quran hafalan metode Mutkin. Ketika siswa tersebut sudah mendapatkan tanda tangan pendamping, pendamping di sini bisa jadi orang tua, keluarga ataupun teman, barulah siswa tersebut boleh melanjutkan hafalan ke halaman selanjutnya. Ujian hafalan seperempat juz, setengah juz, dan 3/4 juz. Sama seperti ujian hafalan setiap halaman, yang mana setiap siswa harus menyantorkan murojaah terlebih dahulu atau lancar dari awal juz terlebih dahulu untuk bisa lanjut hafalan ke halaman selanjutnya. Akan tetapi khusus untuk tahap ini, tahap ujian seperempat juz, setengah juz, dan 3/4 juz, penerima setoran hafalan murojaah bukanlah orang tua atau bukan juga keluarga dan bukan juga teman. Akan tetapi penerima setoran hafalan Al-Quran harus langsung oleh guru pembimbing. Nah, siswa bisa lanjut hafalan ke halaman selanjutnya ketika siswa tersebut sudah mendapatkan tanda tangan pembimbing pada kolom tanda tangan pembimbing. Kolom ini atau lembar ujian ini ditandai dengan kolom tanda tangan pembimbing yang berwarna biru tebal. Ujian 1 juz, 2 juz, dan 3 juz. Untuk bisa lanjut hafalan ke juz selanjutnya, di metode Mutkin, siswa harus menyetorkan hafalan terlebih dahulu dari awal juz sampai akhir juz kepada pembimbing. Bagi pembimbing, silahkan dilihat tugas ini ada pada akhir setiap juz, yaitu halaman 26 untuk ujian juz 30, halaman 50 untuk ujian juz 29 dan juz 30, dan halaman 72 untuk ujian 3 juz yaitu juz 28, juz 29, dan juz 30. Caranya, tinggal ikuti petunjuk yang ada pada halaman tersebut. Nah, pada ujian 1 juz, 2 juz, dan 3 juz ini, sama seperti setoran hafalan, siswa wajib membawa Al-Quran hafalan metode Mutkin milik pribadinya dan menyerahkan Al-Quran tersebut kepada guru pembimbing. Ada 3 tahap dalam ujian ini. Misalkan ujian hafalan 1 juz, juz 30 yang ada pada halaman 26. Ada 3 tahap, tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 adalah setorkan hafalan 1 juz, yaitu juz 30 kepada pembimbing. Jadi pembimbing memegang Al-Quran hafalan metode Mutkin milik siswanya. Di sini ada keterangan tasmi juz 30. Ada kolom isian waktu tasmi, silahkan diisi jam berapa mulai tasmi siswa tersebut, misalkan jam 8.00. Nanti selesainya dicatat juga, misalkan jam 8:40, berarti 08.40. Berarti untuk membaca 1 juz siswa tersebut membutuhkan waktu 40 menit. Lalu di sini ada kolom jumlah salah atau lupa. Silahkan diisi berapa jumlah kesalahan atau jumlah lupa yang dialami oleh siswa tersebut pada saat membacakan hafalan sebanyak 1 juz dari awal juz sampai akhir juz. Nah, jadi pada saat siswa tersebut menyetorkan hafalan dari awal juz, pembimbing selalu menyimak Al-Quran yang dimiliki oleh siswa dan menandai kesalahan-kesalahan baca siswa. Adapun ketika misalkan ditemui ada tanda salah berbentuk lingkaran atau tanda lupa berbentuk tanda kotak, tapi siswa tersebut sudah tidak salah lagi baca di situ dan sudah tidak lupa lagi pada posisi tersebut, maka silahkan dihapus. Maka dari itu memang pembimbing harus selalu sedia pensil dan penghapus, karena pensil dan penghapus adalah senjata utama guru pembimbing di metode Mutkin. Lalu yang selanjutnya adalah kolom tanda tangan pembimbing. Ini diisi ketika siswa tersebut sudah tuntas menyetorkan hafalan sebanyak 1 juz. Nah, kita akan masuk ke dalam tahap yang selanjutnya, yaitu adalah tahap kedua. Tahap kedua perintahnya adalah mutkinkan hafalan atau kuatkan hafalan juz 30 dengan cara murojaah hafalan 1 juz per hari atau setengah juz per hari selama 40 hari.
sangat dianjurkan hafalan ini di murojaah di dalam sholat sunnah, karena ketika murojaah di dalam sholat sunnah, kami merasakan bahwasanya itu jauh lebih efektif daripada murojaah sendirian. Beri tanda checklist setiap selesai murojaah harian. Di sini terdapat 40 kolom yang menandakan 40 hari murojaah. Silakan di checklist ketika sudah tuntas hari pertama murojaah, hari kedua murojaah, hari ketiga murojaah, dan seterusnya. Kalau sekiranya belum mampu murojaah 1 juz per hari, bisa murojaah setengah juz per hari. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga adalah setoran setelah 40 hari murojaah. Setorkan kembali hafalan 1 juz 30 kepada pembimbing. Tahapannya sama seperti tahapan yang pertama. Diisi waktu tasmihnya berapa, jumlah salah atau lupanya berapa, dan tanda tangan pembimbingnya berapa. Nah, insya Allah ketika kita memasuki tahap yang ketiga ini, insya Allah hafalan kita akan jauh lebih lancar dan jauh lebih sedikit kesalahannya, karena kita sudah mengulang-ulang hafalan tersebut selama 41 hari. Dan perlu diperhatikan juga, pada saat kita murojaah 40 hari ini, kita sudah bisa untuk melanjutkan hafalan pada juz selanjutnya. Begitupun dengan ujian 2 juz maupun 3 juz, prosesnya sama seperti ujian 1 juz, yang membedakan adalah ketika kita sudah hafal juz 29, maka yang disetorkan dan dimurojaah tidak hanya juz 29 saja, tapi juz 29 dan juz 30. Begitupun ketika kita sudah masuk menghafal juz 28, yang disetorkan dan dimurojaah tidak hanya juz 28 saja, tapi 3 juz, yaitu juz 28, 29, dan juz 30. Setelah siswa tuntas melaksanakan tahap yang ketiga, di Al-Quran Hafal Metode Mutqin juga sudah terdapat rapot kualitas hafalan. Bisa diisi, di sini ada 3 penilaian kualitas hafalan. Yang pertama adalah kurang mutqin, ketika siswa setoran 1 juz atau 2 juz atau 3 juz, yang mana kesalahannya lebih daripada 5. Atau ada nilai mutqin dengan jumlah kesalahan 1-5, dan nilai sangat mutqin dengan jumlah kesalahan 0. Nah, silakan di checklist sesuai dengan capaian yang sudah ada atau yang sudah diisi pada tahap ketiga. Nah, ini nih yang menarik. Di metode Mutqin itu, setiap siswa tuntas menghafalkan 1 juz bisa mengajukan sertifikat tahfiz dari Global Quran Indonesia dan gratis. Masya Allah. Seperti contoh teman kita ini nih, namanya Nur Fatimah asal Bone, yang sudah mendapatkan sertifikat dari kami. Siapapun bisa mengajukan sertifikat. Sekalipun jauh tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena sertifikat kami kirim melalui WhatsApp masing-masing. Caranya bagaimana? Silahkan download aplikasi scan barcode di Play Store ataupun di App Store. Lalu pembimbing silahkan scan barcode yang ada pada halaman ujian hafalan ini. Lalu ikuti ketentuannya, insya Allah sangat mudah. Dan yang menjadi menarik juga, yang akan mendapatkan sertifikat ini tidak hanya siswanya saja, akan tetapi juga untuk pembimbing kami berikan, dan untuk orang tua atau keluarga yang telah mendukung program pembelajaran tahfidz Al-Quran bagi siswa tersebut, ikut kami berikan juga sertifikat. Masya Allah, luar biasa, keren bukan? Nah, itulah gambaran singkat tutorial bagaimana cara penggunaan metode Mutqin. Bagaimana? Menarik bukan? Agar lebih menarik, mari kita coba praktekkan untuk diri kita maupun untuk lembaga pendidikan kita. Dengan banyak manfaat, kelebihan, serta fasilitas yang diberikan oleh Al-Quran Hafal Metode Mutqin ini, Anda bisa mendapatkan Al-Quran Hafal Metode Mutqin ini hanya dengan harga Rp35.000 saja. Masya Allah, bagaimana? Murah bukan? Dan yang lebih menarik lagi, Anda bisa mendapatkan Al-Quran Hafal Metode Mutqin ini dengan harga yang jauh lebih murah. Caranya bagaimana? Silakan hubungi kontak agen marketing kami. Sekian penjelasan bagaimana cara penggunaan Al-Quran Hafal Metode Mutqin. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi solusi bagi lembaga pendidikan Anda semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.